selanjutnya pemirsa, masih akan ada kisah selebriti yang jatuh dan terpuruk di tahun 2025. Sepanjang tahun 2025 menjadi panggung penuh drama bagi dunia hiburan Indonesia. Salah satunya selebriti Amar Zoni. Pasalnya tinggal hitungan bulan bebas lepas dari status narapidana narkoba. Amar justru lagi-lagi gak ada jerahnya bermain barang laknat narkotika. Ini kali keempat Amar Zoni terlibat narkoba. Dan yang membuat miris, sang pesinetron diduga terlibat bisnis gelap narkoba di dalam lapas bersama 5 tersangka lainnya. Gara-gara perbuatan yang keempat kalinya, Amar terancam hukuman maha berat, hukuman mati. Walaupun begitu, yang bikin agak sedikit lega bagi kekasih dan juga keluarga besar Amar, lantaran pada 13 Desember lalu Amar dipindahkan ke lapas Cipinang. Kepindahan Amar sepertinya hanya sementara, demi pihak kejaksaan mendengarkan langsung kesaksian Amar di sidang yang sudah berlangsung pada 18 Desember 2025. Kepindahan Amar di lapas Cipinang disambut Camelia yang paling rindu untuk bertemu abang tersayang. Membawa ini semua untuk keadilan gitu loh. Ya, semuanya. Aku harus pulang. Ya, kamu sampai ke bapak kamu. Aku serius. Ya. Bisa dibilang Amar sudah tergantung kepada Camelia. Dan beruntungnya, Camelia mau membantu Amar yang tengah berada dalam masa terpuruk. Iya, insya Allah sampai selesai persidangan, sampai putusan. Ya, mudah-mudahan nggak sampai dipindahin lagi dong. Kan kita harus yakin tidak terbukti bersalah. Bismillah lah, mudah-mudahan nggak balik lagi, tapi dia pulang ke rumah Adit, pulang ke rumah kita ya, Adit. Nikita Mirzani pasti lagi mumet bin pusing. Setelah divonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nikita memang sempat banding. Tapi alih-alih dapat keringanan, malah seperti pisau bermata dua. Lantaran Pengadilan Tinggi Jakarta justru memperberat hukumannya menjadi 6 tahun penjara. Gak hanya itu, Nikita kini tengah gencar mengupayakan kasasi dengan harapan bisa meringankan. Syukur-syukur bisa bebas di tahun baru ini, hingga bisa berkumpul dengan ketiga buah hatinya. Namun itu semua tergantung keputusan hakim ya. Kalau rugi pasti rugi, kan udah 7 bulan. Ini rugi berapa miliar sih nih? Wah, kalau miliar nggak tahu deh, apalagi anak kan, anak udah nggak penilai harganya. Kami minta tolong, kalau bisa jangan dicabut lagi. Karena kalau dicabut, sia-sia kami datang ke pengadilan ini. Kami bisa melakukan rekopensi, jadi kita bisa lawan. Meski demikian, Nikita emang gak patah arang. Daripada give up gitu aja, prefer ambil resiko meskipun bisa aja hukumannya bertambah usai kasasi ke Mahkamah Agung. Nanti malah ada gugatan baru lagi. Apakah Niki gugatan barunya? Kan Niki? Gua aja di PN bisa dilihat. Pidana perdata? Nggak tahu, aku itu lawyer. Tahun 2025 dilalui Fahmi Bowo dengan derita dan air mata. Penyakit yang sudah lama menggerogoti tubuhnya makin parah dan Fahmi Bowo sempat tak bisa bergerak. Beruntung di penghujung 2025 Raffi Ahmad turun langsung membantu Fahmi. Raffi benar-benar totalitas dalam membantu Fahmi Bowo berobat. Hikmah di balik ujian hidup itu nyata. Itulah yang terjadi pada hidup Fahmi Bowo, yang akhirnya resmi kembali menikahi mantan istrinya Nita Anita Khairia di rumah kontrakannya. Fahmi dan Nita hanya melakukan ijab kabul dengan mahar sebuah cincin emas berat 2,1 gram. Di depan penghulu dan para saksi termasuk kedua putra mereka. Ucapan rasa syukur, ijab kabulnya juga berjalan dengan lancar. Tinggal ke depannya aja, mudah-mudahan berjalan dengan baik. Yang penting berkah. Dapat ridho dari Allah ya. Dapat ridho dan dapat berkah. Jiwa dermawan Raffi pun gak hanya bisa membuat kesehatan Fahmi Bowo lebih stabil. Hingga Raffi pun memberikan hadiah pernikahan untuk Fahmi dan istri berupa sebuah rumah. Kasih kado nikah. Repot-repot ini aja pengobatan aja udah alhamdulillah. Kisah selebriti yang juga terpuruk dan harta tak tersisa, serta karir yang nyaris berantakan, juga dialami oleh ketiga anggota legislatif yang juga selebriti, seperti Uya Kuya, Nafa Urba, dan Eko Patrio. Mungkin gak pernah terbayangkan dalam benak Nafa Urba dan Uya Kuya yang baru saja 8 bulan dilantik duduk di kursi anggota Dewan Terhormat, namun menjadi malapetaka.
Gegarannya aksi joget-joget viral yang disebut tidak berempati dan melukai hati rakyat hingga tak bisa jaga lisan. Uya dan Nafa pun jadi sasaran warga. Rumah dijarah dan harta benda ikut ludes. Pasca tragedi rumahnya dijarah massa, pelantun bagai burung dalam sangkar itu langsung menghilang bak di telan bumi. Meminta maaf yang sebesar-besarnya atas setiap perkataan yang keluar dari mulut saya. Lain halnya dengan Eko Patrio yang sudah beberapa kali terpilih menjadi anggota dewan. Rumah tak luput dari penjara. Kini anak istri pun trauma. Dan bikin makin rumit, ketiganya resmi dinonaktifkan dari partainya masing-masing dan gak mendapatkan gaji juga tunjangan. Saya mau dekat sama keluarga aja dulu. Awal-awal ada rasa kecewa, tetapi sekarang saya ikhlaskan semua. Uya bertekad mengawal kasus hukum penjarahan rumahnya hingga tuntas. Ya, negara kita negara hukum, jangan menormalisasikan penjarahan atau kejahatan apapun. Kalau dianggap suatu hal yang wajar, negara kita jadi berantakan dong. Ya pemirsa, inilah yang disebut-sebut popularitas gak bikin seorang kebal dari masalah hidup dan kasus hukum. Doa, empati, dukungan kecil buat mereka yang sedang jatuh dan terpuruk pastinya sangat dibutuhkan. Apalagi dukungan keluarga pemirsa. Seperti ada Nikita Mirzani, Amar Zoni, Fahmi Bo yang pastinya akan selalu bisa untuk bangkit lagi. Namun tetap harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang diambil dari pribadi masing-masing. Oke nih pemirsa, jangan lupa ya terus saksikan Slave On News Senin sampai Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hanya di MSTV Rubahia Select. Saya James Purba pamit, happy long weekend and stay safe pemirsa. Bye-bye. Manakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari. Dunia hiburan tanah air kehilangan sejumlah artis di sepanjang tahun 2025 ini. Dari artis senior hingga artis muda yang tengah bersinar berpulang dengan cara yang sudah digariskan. Kebanyakan di antara mereka meninggal karena sakit, namun ada juga yang meninggal dengan cara yang tak biasa, bahkan tragis. Berikut ini Celeb On News merekam sederet artis yang meninggalkan kisah pilu usai kepergiannya. Di penghujung November lalu, tepatnya di tanggal 29 November, dunia hiburan tanah air dikejutkan oleh kepergian mendadak aktor Gary Iskak akibat kecelakaan tunggal. Suami artis Richa Novisa itu meregang nyawa di atas motor yang dikendarainya. Menurut saksi mata, motor Gary menabrak pohon hingga membuatnya jatuh. Kepergian Gary cukup meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, terutama sang istri Richa Novisa dan keempat anaknya. Richa tak pernah menyangka suaminya meninggal justru dengan cara yang cukup tragis. Padahal beberapa kali Gary sempat jatuh sakit hingga mengalami kritis. Namun ia masih bertahan dan sembuh. Kematian tragis juga dialami aktor Sandi Permana 12 Januari lalu. Sandi tewas dibunuh oleh tetangganya sendiri usai lari pagi di kawasan rumahnya di Cibarusa, Bekasi. Ia tewas mengenaskan dengan beberapa tusukan di tubuhnya. Motif dendam jadi alasan utama pelaku yang bernama Nanang Gimbal untuk menghabisi nyawa Sandi. Ya hukumannya ya agar dihukum setimpal ya. Saya mau nyawa dibalas nyawa. Karena dia udah ngerebut suami saya, ayah dari anak-anak saya. Kasus pembunuhan Sandi cukup menggemparkan publik di awal tahun 2025 lalu. Sang istri Adi Andriani mengalami trauma mendalam hingga tak mau menemui pihak keluarga pelaku yang berniat meminta maaf. Nanang Gimbal pun akhirnya divonis 12 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Cikarang pada 21 November lalu. Kematian mendadak komedian sekaligus presenter Nina Carolina atau Mpok Alpa pada 16 Agustus lalu cukup membuat publik terkejut. Bagaimana tidak, selama ini Mpok Alpa tak pernah sekalipun dikabarkan sakit atau menderita penyakit apapun. Namun tiba-tiba dikabarkan meninggal akibat penyakit kanker payudara.
Rupanya Mpok Alpa sengaja menyembunyikan penyakit mematikan itu selama 3 tahun, hingga akhirnya merenggut nyawanya. Selain meninggalkan anak-anak yang masih kecil, kepergian Mpok Alpa juga memicu konflik antara keluarga mendiang dengan Aji suaminya. Pihak keluarga menuding Aji ingin menguasai harta warisan Mpok Alpa. Lantaran belum genap 40 hari Mpok Alpa pergi, Aji sudah mengurus hak perwalian ketiga anak-anaknya dan menetapkan ahli waris di pengadilan. Nggak ada konflik, saya tegasin lagi nggak ada konflik. Kita ngurusin administrasi aja, kayak gitu kan buat keperluan nanti anak sekolah, kan untuk anak apa, kayak gitu. Biar inilah lebih aman kayak gitu. 17 Maret 2025, dunia hiburan tanah air kehilangan aktor senior sekaligus seniman Betawi Nasarullah atau yang dikenal dengan nama Mat Solar. Mat Solar meninggal akibat penyakit stroke yang dideritanya bertahun-tahun. Tragisi pemain sinetron tukang bubur naik haji itu dalam kondisi belum menerima haknya. Mudah-mudahan negara hadir. Bayar utangnya ke Bank Juri, beresin sengketa. Bayar utangnya ke Bank Juri, beresin sengketa. Dunia hiburan itu nggak melulu soal tawa dan disorot kamera pemirsa. Ada juga momen-momen pilu yang bikin kita semua merasakan sedih kehilangan selebriti yang tahun ini pergi untuk selama-lamanya. Seperti Gary Iskak, Mpok Alpa, Sandi Permana, dan juga Mat Solar. Kepergian memang nggak pernah kita siapin, tapi kenangan baik akan selalu tinggal dan terima kasih juga untuk tawa dan cerita yang menjadi inspirasi bagi kita semua.